Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mazaya enggan menjawab pertanyaan Arnold mengenai Caroline. Wanita itu malah turun dari ranjang pasien dan berniat kabur sebelum tubuh Caroline dibawa pergi. Aku nggak punya banyak waktu. Sekarang aku harus lihat dia dulu sebelum dipindahkan keluarganya, ucap Mazaya yang kemudian meninggalkan ruangan perawatannya begitu saja. Dengan kaki yang berjalan pincang, wanita itu keluar dari kamarnya dan mencari keberadaan tubuh Caroline. Mazaya sama sekali tidak peduli dengan Arnold, kakek, dan perawatnya yang mengejar di belakang. Meski jalannya pincang, tapi ternyata Mazaya tak mudah menyerah. Ini sangat berbeda dengan Mazaya asli yang sering berputus asa. Arnold mengejar Mazaya, tapi tiba-tiba wanita itu berhenti di koridor yang tak jauh dari ruang ICU tempat Caroline dirawat. Ia tak terlalu dekat, hanya dari jarak yang cukup jauh untuk melihat mamanya menangis. Mazaya bisa mendengar tangisan pilu ibu Caroline yang sangat berharap putrinya akan segera sadar. Saat ini Romy yang tak lain adalah tunangan Caroline sedang memeluk calon mertuanya itu dan menampakkan raut kesedihan. Sementara Sandra ikut menenangkan sambil memijat lengan mama Caroline. "Mama, ini aku di sini, Mah," batin Caroline yang menatap pilu adegan di depannya itu. Ingin sekali ia menghampiri mereka dan mengusir Romy juga Sandra yang telah mengkhianatinya. Tetapi dalam tubuh Mazaya, Caroline tidak mampu melakukannya. Bisa-bisa dia diusir oleh ibunya sendiri. "Kenapa kamu lihatin mereka begitu? Menyesal ya sudah bikin orang celaka? Kamu memang pembawa sial, Mazaya," ucap Arnold yang tiba-tiba sudah berdiri di belakang Mazaya. Mazaya menoleh pada laki-laki berstatus suaminya itu. Tatapan mengejek dari Arnold membuat wanita itu ingin sekali melampiaskan semua rasa kesal yang ia rasakan karena tidak berdaya untuk membongkar kebusukan calon suami dan sahabatnya sendiri. Sepertinya Arnold memang sasaran yang paling tepat untuk melampiaskan emosinya itu. "Kalau aku pembawa sial, kenapa kamu gak mati saat menikahiku?" balas Mazaya sambil berkacak pinggang dengan mata yang melotot pada Arnold. "Hei wanita bodoh, kenapa sekarang kamu berani sekali melawanku? Apa kecelakaan itu benar-benar sudah mengubahmu?" tanya Arnold yang kini mencengkram erat pundak Mazaya. Dia juga sangat kesal karena wanita yang telah dinikahinya itu berani bersikap kurang ajar padanya. Mazaya balas mencengkram pergelangan tangan Arnold dan menusukkan kuku tangannya pada kulit sang suami. "Memangnya kenapa? Apa sekarang kamu takut denganku?" Arnold hendak membalas dengan satu tangan yang lain, tapi kakeknya keburu datang dan menggagalkan rencana balasannya itu. "Mazaya, Arnold, kenapa kalian di sini? Katanya mau lihat keadaan wanita itu," tanya sang kakek yang berhasil mencegah keributan. Arnold dan Mazaya saling melepaskan cengkraman tangan mereka. Keduanya tampak susah payah mengatur emosi yang kadung meluap tak tersalurkan. "Ayo Mazaya, kita sama-sama lihat keadaan wanita itu," ajak kakek Arnold sembari merangkul lengan cucu menantunya. Mazaya mengikuti kakek Arnold yang menuntunnya untuk menghampiri ibu Caroline yang masih berada di luar ruang ICU bersama Romy dan Sandra. Jiwa Caroline sangat sedih melihat ibunya yang terisak menangisi dirinya. Melihat kedatangan orang yang membuat putrinya celaka, Mama Caroline pun menghapus air mata dengan tisu pemberian Sandra. Ia tidak memiliki dendam secara pribadi pada Mazaya yang menjadi penyebab utama kecelakaan sang putri. Semua yang terjadi sudah menjadi takdir, walaupun dia sendiri harus melihat keadaan Caroline yang sangat parah.
Nyonya Sheila, bagaimana keadaan putri Anda? Tanya Arnold yang terlihat sangat sopan terhadap Mama Caroline. Mama Caroline menggeleng lemah. Dia masih belum sadar. Hari ini kami akan memindahkannya ke Biggest Hospital, jawab Mama Caroline sambil menyeka air mata yang terus keluar tanpa bisa dikontrol. Kalau boleh, kami akan menanggung biayanya sampai putri Anda sadar, usul kakek Arnold merasa bersalah. Tidak apa, Tuan, kami masih akan mengupayakan yang terbaik untuk putri kami, jawab Mama Caroline menolak. Mazaya diam-diam menitikkan air mata saat melihat wajah sedih sang ibu yang berkali-kali menghapus air mata. Dia sangat tahu betapa terlukanya sang ibu saat ini. Nyonya, izinkan kami sedikit membantu. Kami akan mengupayakan yang terbaik untuk putri Anda, bujuk sang kakek. Saat mereka mulai berdebat, dokter keluar dan mengatakan bahwa mereka siap membawa Caroline untuk pindah rumah sakit. Tak berapa lama, tubuh Caroline yang dipasangi banyak selang didorong keluar oleh suster dan dokter. Mazaya yang dirasuki jiwa Caroline pun menangis sedih saat melihat tubuhnya yang tidak berdaya. Wanita itu baru bisa yakin bahwa jiwanya telah memasuki tubuh yang salah. Bu, kalau boleh saya ingin merawatnya sampai sadar, ucap Mazaya dengan tubuh bergetar. Suara Mazaya membuat Mama Caroline beralih menatapnya. Mazaya dan Caroline terlihat seumuran, hanya saja penampilan Mazaya sangat berbeda dengan Caroline putrinya. Setelah beberapa hari dirawat dan dinyatakan sembuh, Mazaya akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Wanita itu sudah tidak betah berlama-lama di rumah sakit dan ingin segera membongkar pengkhianatan tunangan dan sahabatnya itu. Mazaya duduk di kursi penumpang bagian belakang bersama kakek mertua, sementara Arnold duduk di samping Dion yang tengah mengemudi. Mazaya, kamu benar-benar tidak ingat apapun? Tanya kakek Arnold saat dalam perjalanan menuju rumah utama yang menjadi tempat tinggal Arnold dan Mazaya juga kakek Arnold. Mazaya menggelengkan kepala. Dia sekarang harus bersikap seolah-olah amnesia karena jelas dia tidak memiliki ingatan apapun tentang Mazaya, sementara jiwa Mazaya entah kemana. Tidak, memang kakek ini kakek saya, tanya Mazaya tanpa rasa takut ataupun sungkan. Bahkan sama kakek saja dia berubah sikap, memang dia kerasukan setan sepertinya. Kakek Arnold malah tertawa karena pertanyaan Mazaya itu. Gadis yang dia pilih menjadi menantu itu rupanya sudah menjadi pribadi yang berbeda usai mengalami kecelakaan. Kakeknya suamimu, jawab kakek Arnold sembari tertawa bahagia. Kalau begitu, kamu juga pasti lupa. 2 bulan sudah terlewat dan kamu belum berhasil menjinakkan suamimu. Tugas kamu akan sangat berat, Mazaya. Tugas, kening Mazaya bertautan karena kalimat menggantung yang diucapkan oleh kakek suaminya itu. Kakek, lupakan saja impian kakek itu. Aku gak akan berselera sama perempuan macam dia, sahut Arnold yang sudah mengerti arah pembicaraan sang kakek. Tidak bisa, ini sudah menjadi keputusan kakek. Selama Mazaya belum melahirkan keturunanmu, kamu tidak akan bisa menjadi pewaris, balas kakek Arnold dengan sangat tegas. Dari jawaban kakek Arnold, Mazaya mengerti apa yang sedang kakek dan cucu itu bahas. Kakek Arnold menginginkan cucu yang lahir dari rahim seorang Mazaya. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh dari posisi Mazaya saat ini, seorang wanita tengah menari-nari di atas jembatan yang berada di atas tepi laut. Wanita itu tengah menikmati kedamaiannya saat ini dan tak takut dengan orang-orang dan kendaraan yang lalu lalang.
Bagus, di sini kamu rupanya," seru seseorang yang membuat wanita itu terkejut karena kemunculannya. Melihat laki-laki yang muncul di sampingnya, wanita itu pun hendak melarikan diri. Sialnya, laki-laki itu berhasil menangkapnya dan membuat sang wanita menjadi tak berdaya. Lepaskan aku!" teriak wanita itu. Sekuat apapun dia berteriak, tidak ada orang lain yang akan mendengarnya. Wujud wanita itu membuatnya tak terlihat dan tak bisa dirasakan. Wanita itu adalah jiwa Mazaya yang melarikan diri dari tubuh aslinya. "Tidak akan, jauh-jauh aku menyusulmu sampai harus meminta izin dari langit untuk menangkap wanita sepertimu. Mana bisa aku melepaskanmu begitu saja," balas sang laki-laki sambil merapikan jas putih yang dia pakai. "Aku tidak mau kembali, aku juga tidak mau memasuki tubuh wanita itu. Lagi pula, aku sangat suka kebebasan ini. Aku bisa pergi kemanapun tanpa takut dihina." Laki-laki dengan setelan jas putih itu menggerakkan bola mata merasa jengah. Dia seorang malaikat yang ditugaskan untuk menangani jiwa-jiwa tersesat seperti jiwa Mazaya saat ini. Dia diberi perintah untuk menyelesaikan masalah Mazaya dan Caroline yang tertukar jiwa karena kelalaiannya sendiri. "Tidakkah kamu kasihan pada jiwa yang memasuki tubuhmu? Seharusnya kamu membantunya kembali, atau setidaknya kamu menunggu jiwanya supaya dia lekas sadarkan diri," sahut laki-laki itu. Mazaya menatap sang laki-laki dengan sinis. "Aku tidak mau menjadi manusia, aku hanya akan ditindas oleh suamiku. Mungkin jika wanita itu bisa membantu tubuhku, sekarang biar saja aku bebas dan tidak perlu menangis lagi. Aku suka menjadi jiwa yang bebas seperti ini."